Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nugraha dari Prodi Akuntansi. Di video ini saya akan membahas tentang hakikat ibadah sholat. Tujuan pembuatan video presentasi ini yaitu untuk memahami hakikat sholat dan keutamaannya, mengetahui sejarah ibadah sholat, dan mengetahui tujuan dan hikmah dari ibadah sholat. Adapun pokok pembahasan di video ini yang saya akan bahas ada 3 pokok. Yang pertama, pengertian ibadah sholat. Yang kedua, sejarah perintah ibadah sholat. Dan yang ketiga, tujuan dan hikmah sholat. Pengertian ibadah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan atau utama sesudah 2 kalimat syahadat. Sholat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Sholat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah. Allah telah menjadikannya fardu bagi Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit. Barang siapa yang mengingkari sholat, ia telah murtad dari agama Islam. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Washolli alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti sholat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan demikian karena mengandung unsur doa. Orang yang melakukan sholat tidak lepas dari doa atau ibadah, pujian dan permintaan ikhlas, sebab dinamakan sholat. Secara perintah ibadah sholat. Sholat merupakan salah satu perintah Allah yang wajib dikerjakan bagi tiap-tiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib sholat. Perintah sholat ini diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Berikut ini adalah sejarah Isra Mi'raj tentang turunnya perintah sholat untuk pertama kalinya. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang dipandang penting bagi umat Islam. Hal tersebut seperti dibahas oleh Ridwan Al-Bukhari dalam buku yang diterbitkan oleh Mizan Publika berjudul 99 Kisah Menakjubkan dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah SWT memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tak hanya itu, perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril membuat Nabi berkesempatan untuk menyaksikan kebesaran Allah SWT yang tidak bisa disaksikan oleh manusia lainnya. Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menunggangi buruk yang sangat cepat. Saat Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk pergi ke langit ketujuh, di tiap-tiap lapisan langit Nabi Muhammad menjumpai nabi-nabi terdahulu. Saat sampai pada langit ketujuh, Rasulullah langsung mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Hal ini yang menjadi cikal bakal sejarah Isra Mi'raj dengan perintah sholat pertama kali.
Namun saat Rasulullah hendak kembali ke bumi untuk menyampaikan amanat Allah, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang menanyakan perintah apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad menjelaskan peristiwa yang diterimanya, Nabi Musa memberikan masukan untuk Nabi Muhammad agar beliau meminta keringanan kepada Allah, karena Nabi Musa tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup untuk menjalankan perintah sholat tersebut. Nabi Muhammad kemudian melakukan diskusi yang cukup panjang bersama Nabi Musa dan juga terus meminta keringanan kepada Allah, hingga Allah memberikan keringanan 5 kali sholat dalam sehari. Saat sudah diberikan kemurahan 5 kali sholat sehari, Nabi Musa mengajarkan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Namun Nabi Muhammad enggan untuk kembali meminta kemurahan kepada Allah, hingga akhirnya yang semula sholat 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali dalam sehari. Tujuan dan hikmah ibadah sholat perintah Allah SWT tidak mungkin menyusahkan manusia. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya berikut ini, artinya kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Allah membuat perintah kepada manusia justru untuk memberikan jalan kemudahan kepada manusia agar selamat di dunia maupun akhirat. Demikian pula perintah Allah tentang sholat banyak sekali manfaatnya, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui sholat Allah akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, melalui sholat Allah akan memberikan rahmat, petunjuk dan keberuntungan. Yang ketiga, melalui sholat Allah SWT memberikan ridhonya dan Allah memberikan kesudahan yang baik. Yang keempat, melalui sholat Allah menghilangkan rasa khawatir dan sedih pada hambanya. Yang kelima, melalui sholat Allah akan memberikan ampunan rezeki. Yang keenam, melalui sholat Allah mencegah manusia dari keluh kesah dan kikir. Yang ketujuh, selain menjalankan perintah agama dan mengobati kerinduan jiwa pada Sang Pencipta, hikmah sholat dan aplikasinya dalam kehidupan berdasarkan ketentuan Allah tercantum dalam firman-Nya dan hadis Nabi Muhammad, yang intisarinya adalah sebagai berikut. Mulai pelaksanaan sholat wajib maupun sholat sunat, manusia sejak kanak-kanak sampai dewasa dibiasakan selalu mengingat Allah SWT. Yang kedua, mulai pelaksanaan sholat wajib atau sunnah, manusia diprotes agar mengingat Allah dan larangannya. Bukti nyata dari manusia yang selalu melaksanakan sholat dan ingat Allah adalah bahwa dalam kehidupannya senantiasa melakukan hal seperti berikut. Yang pertama, berbuat kebajikan terhadap ibu dan bapak. Yang kedua, giat bekerja. Yang ketiga, berupaya untuk tidak berselisih dengan sesama manusia. Yang keempat, mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, berupaya menolong sesama manusia, khususnya fakir miskin. Yang keenam, tidak mencari-cari kesalahan pendapat orang lain. Yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain. Yang kedelapan, berupaya menggalang persatuan dan kesatuan di mana saja dia berada. Untuk kesimpulannya, sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai dua unsur, yaitu dzahiriyah dan batiniyah. Unsur dzahiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasarkan pada gerakan sholat itu sendiri, sedangkan unsur batiniyah yaitu sifat yang tersembunyi dalam hati, karena hanya Allah lah yang dapat menilainya. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Sholat merupakan pergerakan diri secara totalitas untuk menghadap Tuhan dengan perkataan maupun perbuatan menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syarat. Sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang mukallaf tanpa terkecuali. Untuk saran dalam materi pembahasan di video ini, tentunya saya banyak mengalami kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, hendaknya penonton memberikan tanggapan dan tambahan terhadap video ini. Sebelumnya dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dengan video presentasi ini akan menambah wawasan kita semua, dan apabila dalam pembuatan video ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penonton, mohon untuk dimaafkan karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Saya Andi Nobda, terima kasih. Wassalamualaikum.
wabarakatuh.